Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video ini Bu Vika akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan 3 pecahan. Nah, anak-anak, kemarin-kemarin anak-anak sudah menghitung operasi hitung tentang pecahan, tapi baru 2 pecahan. Nah, sekarang hari ini kita masuk ke 3 pecahan. Caranya bagaimana akan kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini bagaimana ya caranya untuk menghitungnya. Nah, caranya yang pertama yaitu perhatikan penyebut dari 3 pecahan tersebut. Jadi harus diperhatikan penyebutnya. Penyebutnya itu yang bawah ya. Jadi diperhatikan angka yang bawah. Setelah itu carilah KPK penyebut dari 3 pecahan tersebut. Jadi kan pecahannya itu penyebutnya berbeda-beda. Nanti dicari KPK-nya atau kesamaannya. Yang ketiga, baru selesaikan soalnya. Nah, untuk cara yang lebih lengkap akan Bu Vika jelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini ada contohnya 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4. Semuanya penjumlahan di sini ya, kebetulan pecahannya semuanya penjumlahan. Kemudian ini caranya seperti ini dan caranya di bawah seperti ini. Untuk lebih jelasnya akan ada di slide selanjutnya. Nah, di sini Bu Vika akan menjelaskan bagaimana cara menghitung operasi hitung pecahan 3 pecahan ya. Nah, di sini ada contohnya. Contoh yang pertama itu 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4. Nah, di sini ada 3 pecahan. 1/2 tambah 1/3 ditambah 1/4. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama yaitu harus mencari KPK dari penyebutnya dulu. Berarti KPK dari penyebutnya yaitu 2, terus ini 3, terus ini 4. KPK itu bagaimana? Masih ingat tidak kelas 4? KPK itu kelipatan. Kelipatannya 2 itu berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Nah, kalau kelipatan 3 itu berapa? 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Nah, kalau kelipatan 4 itu berapa? 4, 8, 12, berapa lagi? 16, dan seterusnya. Nah, kalau sudah dicari KPK-nya, lihat di ketiga kelipatan ini, angka yang sama itu berapa? Yang paling dekat, angka yang paling dekat. Oh, di sini 12. Nah, berarti ketiganya itu memiliki KPK-nya 12. Berarti nanti yang bawah atau penyebutnya itu harus dijadikan 12. Berarti 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4, nanti penyebutnya itu harus 12. Ya, karena KPK-nya tadi 12, berarti penyebutnya harus 12. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah 2 mau dijadikan 12 itu dikali berapa? Dikali 6, berarti di sini kali 6. Kalau yang bawah kali 6, yang atas kali 6. Terus 3 mau jadi 12 kali berapa? Kali 4, berarti di sini kali 4, yang atas juga kali 4. Terus ini lagi 4 mau jadi 12 dikali berapa? Dikali 3, berarti kalau yang bawah kali 3, yang atas kali 3. Nah, kalau yang bawah ini dikalikan, itu nanti jadinya 12 semua. Nah, setelah itu kita kalikan pembilangnya. 1 kali 6 itu 6. 1 kali 4 itu 4. 1 kali 3 itu 3. Nah, kalau sudah sama-sama penyebutnya baru boleh dijumlahkan. 6 ditambah 4 itu 10, ditambah 3 itu 13.
11, 13 per 12. Nah, 13 per 12 ini pecahan banyak yang atas atau banyak pembilangnya. Jadi dijadikan pecahan campuran. 13 dibagi 12 itu dapat 1, sisanya 1 per 12. Nah, untuk contoh selanjutnya, di sini pengurangan semua kebetulan. Di sini ada operasi hitung, pengurangan, pecahan, ada yang campuran, ada yang pecahan biasa. Nah, di sini ada cara-caranya, langkah-langkahnya akan dijelaskan ke video selanjutnya. Nah, contoh yang kedua ini tentang pengurangan 3 pecahan. Caranya bagaimana? Kita lihat ya. Di sini ada soal 31/4 dikurangi 1/3/8 dikurangi 4/5. Nah, di sini ada pecahan campuran, terus di sini pecahan biasa. Nah, kalau seperti ini harus dijadikan pecahan biasa semua. 31/4 itu berarti 3 kali 4 12 tambah 1 13, berarti 13/4 dikurangi 1 kali 8 8 tambah 3 11, berarti 11/8 dikurangi lagi 4/5. Nah, di sini penyebutnya masih beda, berarti harus disamakan dulu. Caranya dicari KPK-nya. KPK dari 4, 8, dan 5. 4 itu kita cari 4 dulu. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, berapa lagi? 36, 40, dan seterusnya. Nah, yang 8 kita cari. 8, 16, 24, terus 32, 40, dan seterusnya. Yang 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan seterusnya. Nah, sekarang kita cari angka yang sama di ketiga kelipatan ini. Oh, angka yang sama itu angka 40. Oh ya, berarti KPK-nya ini 40, berarti 13/4 kurangi 11/8 kurangi 4/5, nanti penyebutnya harus dijadikan 40. Ya, berarti di sini nanti harus 40, 40, 40. Nah, sekarang dari depan. 4 mau jadi 40 itu dikali berapa? Ayo. Benar, kali 10. Kalau yang bawah kali 10, yang atas kali 10. Terus 8 mau jadi 40. Kali berapa? Kali 5. Kalau yang bawah kali 5, yang atas kali 5. Nah, terus yang bawah 5 mau jadi 40 itu kali berapa? Kali 8, berarti yang bawah kali 8, yang atas kali 8. Sekarang kita yang pembilangnya dikalikan. 13 kali 10 itu berarti 130. Terus 11 kali 5 itu 55. Terus 4 kali 8 itu 32. Nah, kita hitung. 130 kurangi 50. 5 kurangi 32. Ini jawabannya 43 per penyebutnya 40. Nah, ini masih banyak yang atas, berarti jadikan pecahan campuran. 43 dibagi 40 itu jawabannya 1, sisanya 3 per 40. Berarti jawabannya 1, 3 per 40. Nah, contoh
Nah, untuk cara yang ketiga, di sini ada pecahan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Jadi tidak penjumlahan semua atau pengurangan semua, tetapi digabung. Nah, caranya sama seperti tadi, seperti ini. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu bukan penjumlahan semua atau pengurangan semua, tetapi dicampur. Jadi ada penjumlahannya, ada pengurangannya. Caranya sama seperti yang tadi. Kalau masih beda penyebutnya, itu dicari kelipatannya. Nah, di sini KPK dari 6, 4, dan 8 sudah Bu Vika cari. Ini ya, sudah Bu Vika tulis. Sekarang kita lihat berapa kelipatan yang sama dari 6, 4, dan 8. Berapa ya? Oh, di sini 48. Ini 48, 48. Nah, kita cari lagi ada yang sama lagi tidak? Oh, ada yang sama lagi 24. Ini 24, ini 24. Nah, di sini ada dua angka yang sama, 24 dan 48. Nah, kita harus memilih yang paling dekat. Yang paling dekat dengan angka kecil. Jadi, yang paling kecil itu 24. Berarti nanti jadikan penyebutnya jadikan 24. Jadi 2/6 ditambah 3/4 kurangi 2/8. Nanti penyebutnya harus jadi 24. Nah, gini ya. Penyebutnya harus jadi 24. Nah, sekarang kita hitung. 6 mau jadi 24 itu kali berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kalikan 4. Yang bawah kali 4, yang atas juga kali 4. Sekarang 4 mau dijadikan 24 kali berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti di sini kali 6, yang atas juga kali 6. Sekarang 8 mau dijadikan 24 itu kali berapa? Kita hitung lagi 1, 2, 3. Oh, dikali 3, berarti yang bawah ini kali 3, yang atas juga kali 3. Sekarang baru menghitung pembilangnya. 2 kali 4 itu 8, 3 kali 6 itu 18, 2 kali 3 itu 6. Nah, kita bisa hitung sekarang. 8 tambah 18 itu 26. 26 dikurangi 6 itu 20. 20 per 24. Nah, 20 per 24 di sini masih belum sederhana. Harus disederhanakan dulu. Caranya bagaimana? Dibagi dengan angka yang sama. 20 sama 24 itu sama-sama angka genap. Jadi bisa dibagi 2. Yang atas bagi 2, yang bawah bagi 2. Ini 10 per 12. Terus genap lagi, bagi 2 lagi. Bawah juga bagi 2. Berapa ini? 5 per 6. Berarti jawabannya itu 5 per 6.
Nah, sekian penjelasan dari Bu Vika. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.